Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil aq, innamal ghina ghinan nafs. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Bahri rahimani wa rahimakumullah. Khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekal-bekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah akhir bulan ini, Pak. Akhir bulan melilit, ekonomi sulit. Tapi tenang, ada Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Pada satu ketika Nabi Sulaiman mengadakan syukuran, ingin memberi makan semua makhluk yang ada di sekitar kerajaannya. Beliau perintahkan bala tentaranya, jin dan semua tentaranya, bahkan petugas dapur untuk menyiapkan makanan syukuran, makan gratis. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman beserta para tentaranya, para petugas atau pegawainya menyiapkan makanan. Seberapa banyak? 1 bulan perjalanan banyaknya. Saking panjangnya itu 1 bulan perjalanan disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ceritanya mau syukuran, ingin memberikan makanan kepada makhluk yang ada di sekitar kerajaannya. Lalu Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku ingin memberikan makan kepada makhlukmu. Tapi Allah jawab, engkau tidak akan mampu.
Karena keinginan yang sangat kuat, akhirnya disediakan. Disediakan oleh Nabi Sulaiman di pinggir laut, karena yang datang itu adalah ikan. Allah utus satu makhluk, dan dalam kisah tersebut makhluk itu menghabiskan semua sajian yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Dan makhluk tersebut masih mengucap masih lapar. Karena pada hari itu Allah tidak memberikan makanan kepada makhluk tersebut. Dalam kisah itu disebut ikan paus. Ikan sangat besar. Lalu seketika Nabi Sulaiman bersujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhana man takaffala birizqi kulli marzukin min haitsu la yash'urun. Artinya, Bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Kaya. Bagaimana agar rezeki kita itu tidak melilit? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat itu artinya ketika sudah panggilan waktu sholat, segera sholat. Ketika perintah puasa di bulan Ramadan, kerjakan. Semua perintah Allah kerjakan. Karena kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, yaitu menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, kalau Allah perintahkan, kerjakan. Ini jaminan agar ekonomi kita tidak melilit. Jadi yang kita gantungkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun udah tanggal 30, 31, enggak masalah. Karena memang kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kisah lagi. Rezeki itu bukan hanya uang saja, Pak. Tetapi rezeki bisa berupa kesehatan, kesempatan. Kalau kita di kantor, Pak, kerjaan setumpuk, itu kita kerjakan, kita nggak punya waktu bebas. Nggak punya waktu bagaimana bisa ngobrol dengan teman, karena saking sibuknya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala pekerjaan yang kita lakukan bisa selesai dengan baik dan punya kesempatan untuk melakukan yang lain agar hati kita bahagia. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan menghambat ibadah, menghambat kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, profesional. Kalau kita sebagai seorang pedagang, malamnya sebelum jualan, dia sudah berikhtiar. Berikhtiarnya apa? Jam 4 subuh sudah menyiapkan. Bahkan kalau kita nanya sama tukang bubur Juanda, Pak, mulai jam berapa, Bang, nyiapin buburnya? Dari jam 11 malam. Belum peralatannya yang lagi, belum masaknya. Jam 8 udah habis, udah megang uang. Artinya di sini, ikhtiar yang kita lakukan harus senantiasa jangan mengendorkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua ikhtiar aja. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalannya. Dan yang ketiga, ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada amalan. Ada amalan. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang berkah. Amalannya apa?
Kalau kita selesai sholat, kita membaca zikir, tahlil, tahmid, kita membaca takbir 33 kali, itu ada tambahannya. Kita membaca zikir asma Allah ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya. Puji-puji Allah saja. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doa, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka ketika kita memuji Allah, setelah itu kita sebutkan keinginan kita. Itu kan ada berdoa. Sebelum minta, puji-puji dulu. Sebelum kita minta kepada teman, pimpinan, puji-puji. Tapi bukan menjilat. Beda. Kalau memuji itu apa adanya. Benar-benar yang keluar dari lisannya memang benar-benar. Tapi kalau bukan pujian yang tadi saya katakan menjilat, itu berbeda. Ada keinginan yang sangat kuat. Tapi ketika kita memuji secara ikhlas, benar-benar apa yang ada. Kita memuji Allah. Ketika kita kesulitan di tanggal 30, tanggal 29, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti jawabannya, min haitsu la yahtasib. Kita pasti merasakan pengalaman rohani kita terkait dengan kebutuhan ekonomi yang senantiasa menjadikan diri kita ini lupa ibadah. Ekonomi, Pak. Ketika ekonomi kita sulit, maka pikiran kita jadi kemana-mana. Karena apa? Karena kita tidak menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, dengan cara menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bersandar sini maksudnya adalah setiap kesulitan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan, segala pekerjaan, setiap waktu yang kita laksanakan benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilahnya setiap yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat, awali dengan niat. Semata-mata saya kerjakan, saya lakukan perbuatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam beraktivitas, dalam pekerjaan, dan segala cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وأن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة